Orang tua selalu tertawa, memperhatikan anak dalam setiap tingkah laku. Hal baik dalam pekerjaan orang tua bawa untuk kepentingan keluargaku. Selamat datang di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk! Halo pemirsa setia Kumpul Keluarga, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu ya. Pemirsa, setiap profesi ataupun bidang pekerjaan di dalam dunia ini tentunya memiliki sisi positif ataupun hal-hal baik di antaranya. Misalnya seperti pekerjaan akuntan harus memiliki sikap yang teliti. Atau pekerjaan sebagai dokter harus memiliki sikap yang bersih. Dan masih banyak contoh-contoh profesi lainnya dengan sikap-sikap positifnya. Nah, pada episode kali ini, saya kedatangan para tamu, pasangan nih. Ada yang mama dengan anak ataupun papa dengan anak. Intinya orang tua dan anak. Di mana sang orang tua memiliki profesinya masing-masing. Dan yang menarik adalah mereka menerapkan sikap-sikap positif ataupun prinsip-prinsip positif dari profesinya untuk dipraktikkan ke dalam pola asuh anak di dalam keluarga atau rumah tangga. Wah, menarik ya kira-kira ya. Saya jadi penasaran nih, kira-kira bagaimana cara mereka mengasuh anak sesuai dengan hal-hal positif yang dimiliki di dalam pekerjaan masing-masing. Oke, saya akan langsung saja memanggil bintang tamu yang pertama pada episode kali ini. Katanya orang tuanya atau lebih tepatnya mamanya ini adalah seorang dokter gigi. Wah, kalau dokter gigi biasanya bersih, teliti, dan juga cerdas. Nah, langsung aja kita sambut. Ada Mama Rini dan juga Faren. Silakan. Mama Rini dan juga Faren. Kita tos dulu, Mama. Oke, silakan. Halo, Faren. Oke, Mama Rini dan juga Faren. Wah, saya harus manggil dok nih. Ya, nggak usah. Apa kabar, Mama? Baik. Oke, Mama ini kan dokter gigi katanya. Dari kapan kalau boleh tahu? Saya lulus itu tahun 99. Lulusnya tahun 99. Ya. Wow, jadi udah sejak lama banget. Iya, sejak itu mulai berprofesi menjadi dokter gigi. Iya. Nanti kita ngobrol lagi, Mama ya, dan juga Faren. Silakan duduk terlebih dahulu, kita kasih tepuk tangannya. Berikutnya, kalau tadi ada dokter gigi, yang ini menarik. Masih mirip-mirip dengan sistem kesehatan ataupun dalam bidang profesi kedokteran, ada perawat. Nah, ada Mama Atiko dan juga Kezia. Halo Mama. Dan juga anak yang sudah hadir bersama kami di Kumpul Keluarga. Silakan Mama Atiko dan juga Kezia, kita tos dulu dong. Tos dulu Mama, silakan. Iya. Mama Atiko, wah dari penampilannya sudah rapi sekali. Katanya perawat. Iya. Dari kapan kalau boleh tahu? Dari tahun 2002. Wow, sudah hampir kurang lebih 17 tahun ya menjadi Iya, seorang perawat gitu ya. lebih, iya. Oke, nanti kita ngobrol lagi Mama ya. Oke Kezia, kita kasih tepuk tangannya. Silakan kembali duduk. Nah, kalau tadi ada dokter gigi dan juga perawat, kali ini ada bidang yang sedikit berbeda, yaitu orang tuanya bekerja di bidang akuntansi atau seorang akuntan. Langsung saja kita sambut Papa Widi dan juga Melvin. Ada ayah dan anak laki-laki bersama kami di sini. Kumpul keluarga. Yuk, silakan ke sini. Mirip sekali nih, seperti kakak dan adik. Tos dulu boleh? Iya, silakan. Di sebelah kanan saya tos dulu dong, Melvin. Baik, Papa Widi. Katanya ini seorang akuntan. Sejak kapan kau boleh tahu? Tahun 2004. 2004, lumayan. Sudah hampir 15 tahun ya. Betul. Nah, Melvin, kamu umur berapa? 7. 7 tahun. Kelas berapa? 2. 2. Wah, kamu suka ini? Suka berhitung di sekolah? Belajar matematika gitu-gitu? Nah, biasanya kalau sama papa diajarin apa di rumah? Pernah diajarin berhitung nggak? Pernah. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, tema episode kali ini adalah pengaruh pekerjaan orang tua bagi sang anak. Jadi bagaimana sang orang tua dapat menerapkan prinsip-prinsip ataupun sikap-sikap positif dari profesinya masing-masing ke dalam pola asuh atau cara mengasuh anak di rumah. Dan seperti biasa kita butuh seorang pakar, seorang ahli
atau psikolog yang akan membantu kita untuk mengamati, menjelaskan, dan juga meluruskan berbagai isu seputar tema pada episode kali ini. Pemirsa, mari kita sambut Onti Jovita Ferliana. Halo semuanya. Hai, halo. Ini dia lucu-lucu nih, Onti. Lucu ya? Iya. No, tos. Yes. Yes. Yeay. Juga ya. Apa kabar lu? Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke. Wah, Onti ini seru nih. Ini grup anak-anak ya. Ini muda semua. Muda. Artinya yang sini apa dong? Muda juga sih ya. Iya, muda juga. Onti, ini menarik. Kalau sudah ada anak, ada orang tua, ini pasti kita berbicara sesuatu yang menghubungkan keduanya. Iya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana orang tua ini menerapkan Iya. hal-hal positif yang ada di profesi masing-masing ke dalam cara mengasuh anak di rumah atau cara mereka memperlakukan anak di rumah. Betul. Bagaimana Onti Jovita melihat hal ini? Ya, jadi memang setiap profesi atau pekerjaan yang dimiliki orang tua itu pasti mempunyai nilai-nilai yang memang terkandung di dalam profesi tersebut. Memang kurang lebih setiap pekerjaan itu ada nilai-nilai yang sama gitu ya satu sama lain. Tapi jenis profesi tertentu biasa jadi misalnya nilai satunya lebih tinggi dari nilai yang lainnya. Contohnya ada pekerjaan tertentu yang memang nilai kedisiplinannya tuh harus sangat tinggi misalnya atau ketelitiannya harus sangat tinggi dibandingkan jenis profesi atau pekerjaan lainnya. Ada juga nilai pekerjaan yang memang misalnya contohnya keramah tamahan tuh harus menjadi nomor satu dibandingkan hal yang lainnya seperti itu. Nah, apapun profesinya, tapi dengan nilai-nilai yang melekat dengan profesi yang dimiliki oleh orang tua ini, tentunya mereka terapkan juga di rumah, sehingga anak-anak bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik atau nilai-nilai yang baik tersebut, dan mereka bisa lakukan itu juga karena kan anak paling mudah ya menyerap dan kemudian meniru itu dalam bentuk perilaku. Nah, sehingga ini akan terbawa terus sampai ke saat dewasa nanti. Oke, jadi kita akan melihat nantinya kira-kira mungkin nilai atau prinsipnya sama, tapi caranya bisa berbeda-beda satu sama lain. Ya, tergantung keluarga dan juga dinamika yang terjadi. Iya, gitu ya. betul. Baik pemirsa, kita nanti akan mengenal lebih lanjut dan juga bermain dengan ketiga pasang orang tua dan anak pada episode kali ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Kalau kita tadi sudah berkenalan satu sama lain, sudah sedikit membahas tentunya mengenai tema pada episode kali ini. Sekarang kita akan mulai bermain supaya suasananya lebih cair nih. Iya. Nanti ya, dimana kita akan menguji kekompakan dari orang tua dan anak, ada mama dan anak, ada papa dan anak juga. Iya. Dan yang menarik, ini kan ada dokter gigi, ada perawat, ada akuntan. Nah, lengkap dah. Ini nggak tahu kebetulan atau enggak, ini semua pekerjaannya ada sebuah aktivitas yang bisa diurutkan. Wow. Kita akan mulai, nanti akan ada papan ya, jadi papan ini berisikan ada gambar-gambarnya nih, pemirsa bisa lihat juga ada gambar-gambar urutannya. Nah, nanti anak yang berasal dari profesi orang tuanya ini harus berusaha untuk mengurutkan. Nah, jadi orang tua nanti sifatnya adalah mengoreksi. Nah, bener jadi apa enggaknya orang ya? tuanya jangan membocorkan dulu ya, memberikan anak keterampilan atau kebebasan untuk bisa menyusunnya terlebih dahulu. Oke. Yang pertama adalah pasangan Mama Reni dan juga Faren. Silahkan berdiri dan maju ke depan. Ya. Oke, Onti di tengah udah pas. Ya, pas. Oke, Faren, jadi di sini tugas kamu mudah sekali. Kamu hanya tinggal mengurutkan tahap-tahapan dalam menyikat gigi. Oke? Mundur sedikit. Oke, kamu sudah tahu? Bisa ya? Mudah ya? Oke, kita hitung dari 3, 2, 1. Silakan Faren. Dari sini dulu boleh 1, 2, 3, 4 Udah gitu betul, ya. yang ini udah betul. Nah, Mama diam saja. Nah, tunggu dulu. Faren, apakah kamu sudah yakin? Kakak berikan dilihat waktu sekali 5 lagi. detik. Udah. 5, 4, 3, 2, 1. Yakin? Ya. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Yeay. Sebelum saya memberikan jawaban, ya jujur ini kalau orang dewasa pun bisa salah loh. Iya, Ya kan? benar. Karena tidak semua orang juga hafal atau tahu cara menggosok gigi yang benar. Mama,
atau dok? Tolong nih diluruskan dok. Tuker ya. Oh tertukar. Satu itu depan dulu. Yang berikutnya Bagian samping. dalam ya, kanan kiri. Kemudian yang Ya. ketiga, Bagian dalamnya yang bagian permukaan ini. oke. Baru lidah terakhir. Oh jadi lidah itu terakhir. Banyak yang nggak tahu loh kalau lidah itu perlu digosok aja. Baik, jadi kita rangkum lagi gigi bagian depan, gigi setiap bagian dalam kanan dan kiri, gigi bagian dalam yang permukaan, dan juga lidah. Lidah. Terakhir. Oke, Iya. kita kasih tepuk tangannya. Salah dikit. Nggak apa-apa ya. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, pasangan yang kedua. Ada pasangan perawat nih. Mama Atiko dan juga Kezia. Kezia di sini aja ya. Nah, nanti akan ada kamera yang menyoroti. Oke, kamu sudah siap? Udah Oke, dong. sudah curi-curi pandang ya. Udah dong. Nah, berhubung mamanya adalah seorang perawat, nah anaknya atau Kezia, kamu bertugas untuk mengurutkan tahapan untuk cara mencuci tangan yang tepat. Pernah cuci tangan? Pernah dong. Oh, nggak pernah bahaya. Ya. Oke, kita coba dulu di sini ya. Tolong, boleh tolong di. Iya. Oke. Kita harap Mama diam-diam terlebih dahulu ya. Silakan. Kezia 3, 2, 1. Oke. Cuci tangan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah Kalau nggak ada Mama, Oh iya. diam saja. Oke. Jangan memberikan pandangan apapun itu. sudah. Kakak kasih 5 detik, coba dilihat-lihat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin, yes. Kita kasih tepuk tangannya. Oke, kita lihat dulu di sini. Mama, menurut Mama, apakah ini sudah benar atau belum benar? Yang pertama udah benar. Oke, menggosok telapak tangan. Gosok telapak tangan dulu. Setelah itu punggung tangan. Jadi yang ini yang nomor 2. Tadi udah benar diganti lagi. Oh, oke. Punggung Nih, tangan. Punggung tangan dulu. Kemudian? Baru sela-sela jari. Oke. Baru sela-sela kuku. Begini. Oh, oke. Jadi Sebenarnya yang masih ada tambahannya lagi. Ujung jari juga harus. Begini. kanan kiri Ujung ya. kuku ya. ujung jari itu maksudnya yang terakhir, yang kelima berarti. Iya, sebenarnya ada jempol juga, jempol. Kan tadi belum ada kena jempol, kiri kanan, satu lagi ujung jari. Jadi sudah ada 6 Ya. tahap. 6 Oke. step ya. Iya. Oke. 6 langkah yang 6 perlu langkah. diperhatikan. Iya. Dicatat ya. Karena orang dewasa pun kadang-kadang sering lupa. Iya, Oke. betul. Baik, kita kasih tepuk tangan ya. Yeay. Silakan kembali ke tempat. Oke, kita taruh terlebih dahulu. Dokter gigi sudah, perawat sudah, akuntan. Nah, Ya. ini saya suka nih. Silakan, Ayo, Papa silakan. Widi dan Melvin. Karena papa kamu ini adalah seorang akuntan, ya yang pekerjaannya adalah ngitungin uang terus gitu ya. Nah, Kak Ardes pengen kamu nih, pengen Melvin coba menyusun cara-cara menabung uang. Urutannya 1, 2, 3, 4. Urutannya gitu ya. Nah, coba kamu susun. Sudah siap? 3, 2, 1. Proses menabung. Terbalik. Ayo yang pertama dulu, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayo, ini yang pertama nih ya. Ini satu ya, uang Oke. diberikan. Uang, udah dapat uang nih gitu ya. Oke. Yakin? 1, 2, 3, 4? Yakin. Kita kasih tepuk tangannya. Papa, Ya. sebagai seorang akuntan, nah ini kira-kira gimana nih? Bener atau enggak? Biasanya sih setiap saya kasih uang jajan seperti ini sih. Uangnya diberikan, Iya. sisanya setelah dipakai jajan, sisanya nanti ditabung atau disetorin ke bank. Oke. Pas nih, bener nih. Keren. Berarti ini terbukti suka menabung. Iya. Gitu ya? Betul. Wah, hebat banget. Dari kecil sudah terbiasa menabung, itu perilaku yang luar biasa. Luar biasa. Udah Oke. banyak nih berarti uangnya kan. Boleh ya nanti kita beli mainan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Aduh. Wah, menarik ya, Audrey. Menarik Ini sekali. permainan yang sederhana. Kita melihat bahwa mereka tadi sangat kompak. Yang satu sebagai orang tua, yang satu sebagai anak, di mana orang tua bertugas untuk mengontrol ya, kira-kira mana yang betul, mana yang salah. Iya. Dan anak-anak ini juga telah mengetahui tahapan-tahapannya, meskipun ya keliru sedikit
banyak ya. Wajar itu lah. orang dewasa juga bisa keliru. Apa yang Aunty Jovita amati tadi? Ya, kalau kita lihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh orang tua, baik itu di tempat kerja atau di kantor maupun di rumah. Kalau di rumah kan bisa langsung dilihat sama anak. Kalau di kantor biasa orang tua di sini menceritakan kepada anak apa yang memang dilakukan oleh ayah atau ibunya di kantor. Misalnya ayah dan ibu akan menceritakan apa sih yang dilakukan mulai dari pagi hari nyampe ke kantor sampai dengan nanti dia sebelum pulang kembali ke rumah itu apa yang dilakukan. Sehingga anak-anak di sini tahu benar apa yang menjadi pekerjaan orang tuanya dan spesifikasi pekerjaannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya dari situ, kemudian sampai di rumah pun orang tua juga biasanya akan menerapkan hal-hal yang tadi dilakukan di pekerjaan itu ke seharian di rumah. Misalnya tadi berkaitan dengan kebersihan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga kedisiplinan dan juga ketelitian. Nah, ini diterapkan sehingga anak-anak dengan melihat kesehariannya melakukan kebiasaan seperti itu, nah akhirnya bisa menjadi karakter yang menetap dalam diri si anak ini. Baik, nanti kita akan lebih mengenal jauh dan dalam lagi ketiga pasang orang tua dan anak pada episode kali ini, dan kita nanti juga akan kembali bermain. Nah, kira-kira seperti apa permainannya? Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung curhat yuk. Ya, masih di Kumpul Keluarga, mumpung-mumpul curhat yuk. Ya, masih bersama saya Aris Gunawan, Aunty Jovita Feliana, dan juga para tamu kita pada episode kali ini yang membahas mengenai topik atau tema pengaruh pekerjaan orang tua bagi pola asuh anak. Dan ini akan menjadi semakin menarik karena kita akan mengenal terlebih dahulu pasangan-pasangan dari orang tua anak pada episode kali ini. Yang pertama, mari kita melihat dan menyaksikan video profil dari Mama Reni dan Feren. Silakan. Berprofesi sebagai dokter gigi sejak tahun 1999 membuat Reni Dewi Marlina Hulu mengetahui pentingnya menjaga kesehatan gigi. Hal inilah yang diterapkan dalam keluarganya, terutama kepada sang suami Deki Marta Sonjaya, serta ketiga buah hatinya Ardel Feradi, Pamohoni Fernandeta Faren, dan Anjani Rebeka. Kebersihan gigi menjadi bagian dari rutinitas yang dilakukan keluarga Mama Reni. Setiap malam sebelum tidur dan pagi hari sebelum sarapan, Mama kelahiran tahun 1974 ini selalu mewajibkan keluarganya untuk menyikat gigi, serta selalu berkumur-kumur setelah makan. Mama Reni juga akan mengawasi apakah Ardel dan Faren sudah menyikat gigi dengan baik dan benar. Kebiasaan mengkonsumsi makanan manis yang dilakukan anak keduanya Faren membuat khawatir. Karenanya, Mama Reni mengingatkan anak perempuan kelahiran 2007 ini untuk menjaga kebersihan giginya. Terlebih setelah mengetahui Faren memiliki satu gigi yang berlubang. Sejak saat itu, Mama pun secara teratur memperhatikan kesehatan, kerapihan, dan kebersihan gigi ketiga anaknya. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai dokter gigi. Ya, demikian video profil dari pasangan yang pertama, yaitu Mama Reni dan juga Feren. Mama Reni, kalau anaknya Mama ini atau Feren ini malas gosok gigi atau mungkin sering makan makanan yang bisa buat gigi berpotensi rusak, apa yang Mama lakukan kalau boleh tahu? Kalau untuk kebiasaan sih dari dulu dia setiap kali makan apapun juga selalu saya iniin kumur air putih. Oke, sebelum makan? Setelah dia makan. Setelah. Jadi Oke. setiap ada makanan masuk ke dalam mulut, dia wajib kumur air putih. Jadi setidaknya mengurangi sedikit dari penumpukan makanan. Iya. Nah, kalau untuk sikat gigi memang kadang-kadang dia masih kalau tidur suka, apalagi udah ngantuk tuh, langsung. Karena paling saya tinggal teriak, deh sikat gigi dulu. Paling jawabnya, iya Mi. Tapi kan kalau udah segede gini kan nggak mungkin saya datengin. Tapi kalau dulu pasti, deh sikat gigi dulu gitu. Seperti itu aja sih. Baik, kita akan melihat video profil dari pasangan yang kedua, dari Mama Atiko dan juga Kezia. Silakan. Berprofesi sebagai perawat, membuat Mama Atikowati Saragih harus berhubungan langsung dengan pasien di rumah sakit. Namun hal ini tidak membuat istri dari Arlinson Sipayung takut karena ada prosedur yang harus dijalani, termasuk dalam hal kebersihan. Mulai dari seragam yang digunakan hingga kebersihan bagian tubuh terutama tangan dan jari jemari. Pengalaman Mama Atiko bekerja selama 15 tahun sebagai perawat menjadikan kebersihan diri sebagai rutinitas dalam hidupnya. Begitupun di rumah. Perempuan kelahiran 1981 ini pun menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan diri,
kepada keluarga, terutama anak semata wayangnya, Kezia Idovani Sipayung. Dimulai dari hal sederhana, yaitu selalu mencuci tangan ketika hendak mengambil makanan. Jika anak perempuan kelahiran 2008 ini lupa untuk mencuci tangan sebelum makan, maka Mama Atiko akan mengingatkan Kezia untuk segera mencuci tangan terlebih dahulu. Tak hanya itu, Mama Atiko juga selalu memperhatikan dan memeriksa apakah Kezia mencuci tangan dengan benar. Hal ini dilakukan agar anak yang memiliki hobi menyanyi ini terhindar dari diare. Tak hanya kebersihan diri, setiap hari Mama Atiko selalu menjaga dan memperhatikan pola makan yang sehat untuk keluarga. Seperti membuatkan susu untuk anak tunggalnya, Kezia Idovani Sipayung. Ya, demikian video profil dari pasangan Mama Atiko dan juga Kezia. Sekarang saya mau ke Kezia dulu. Karena pengen nanya nih, Kezia, Mama itu kan perawat. Nah, biasanya setahu kakak, kalau perawat itu bawel. Mama itu bawel nggak? Wih, bener. Betul, bener. Berarti kita bener dugaannya. Bawelnya gimana? Boleh gak contohin? Kalau misalnya Coba kamu jadi mama ceritanya. mau tidur, oke, kamu udah sikat gigi belum? Belum. Kamu kok belum sikat gigi? Udah ngantuk mah, nanti pagi aja. Enggak, sikat gigi sekarang. Kadang-kadang suka dimarah-marahin. Oh gitu, kamu sampai hafal gitu ya. Terus kamu menjalankan perintah itu atau kamu semakin terlelap dalam tidur kamu? Kadang-kadang nurutin, kadang-kadang juga suka diam-diam tidur. Ketahuan. Diam-diam tidur dalam kegelapan. Oke, kita lanjut lagi ke VT profile pasangan yang ketiga. Ada Papa Widi dan juga Melvin. Silakan. Latar belakang pekerjaan orang tua sedikit banyak akan terbawa ketika mendidik anak-anak di rumah. Inilah yang dilakukan Widi Kartika atau yang biasa disapa Papa Widi. Bekerja sebagai akunting di sebuah perusahaan swasta di wilayah Jakarta Utara dijalaninya sejak tahun 2004, membuat Papa Widi harus bekerja dengan teliti serta bertanggung jawab. Hal inilah yang ditularkan Papa Widi kepada anak pertamanya, Melvin Vesyaka Dama atau biasa disapa Melvin, dengan mulai membiasakan Melvin untuk belajar mengatur uang jajannya sendiri. Dari uang jajan yang diberikan orang tuanya, Melvin pun menjadi terbiasa menyisakan uang jajannya untuk ditabung di celengan pribadinya. Kini, anak lelaki kelahiran tahun 2011 ini mampu membeli barang-barang yang diinginkan dengan menggunakan uang yang dikumpulkan sendiri. Sosok Papa Widi pun selalu membantu Melvin dalam menghitung tabungannya dan menemaninya belajar. Pria kelahiran tahun 1986 ini pun akan mulai mengajarkan anak perempuan satu-satunya dalam menabung seperti yang ia ajarkan kepada Melvin. Iya, demikian VT profil dari Papa Widi dan juga Melvin. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu nih kepada Papa Widi, Onti ya. Ya. Papa, ini kan menarik ya. Kalau akuntan kan kita berbicara soal, kalau lebih spesifiknya kita bicara mengenai menabung uang. Betul. Begitu. Sejak umur berapa nih? Dia sejak umur 3 tahun ya. Dari 3 tahun? Iya. Sekarang 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. Jadi setiap saya kasih uang jajan, biasanya dia mau minta apa nih? Iya. Saya mau minta beli mainan gitu. Iya. Tapi saya nggak langsung kasih mainannya. Saya kasih setiap uang jajan, kamu harus kumpulin sendiri uang kamu gitu. Jadi nanti dia tabungin. Setelah tabungannya cukup, baru kita beli gitu. Jadi secara tidak langsung juga untuk mengajarkan dia buat mandiri sendiri gitu. Baik, Onti, merangkum segmen kali ini. Bagaimana Anda melihat tadi keseruan VT profil dan juga kira-kira gambaran dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tua ke anak? Iya, jadi pola asuh yang diterapkan orang tua tamu-tamu spesial hari ini sudah sangat tepat dan baik, dan itu juga sudah ditanamkan kepada anak-anak mereka dari sejak dini. Ya. Dan tampaknya di sini anak-anak juga menikmati ya apa yang memang sudah diajarkan dengan orang tua, walaupun kadang-kadang masih sedikit-sedikit lupa atau perlu diingatkan, itu wajar. Namanya juga anak-anak, kita aja dewasa juga kadang-kadang lupa, ya kan? Yang penting adalah mereka sudah tahu yang mana yang benernya, yang mana yang baiknya, sehingga nanti suatu saat kalau dia sudah punya modal mana yang baik, mana yang enggak, ini nanti bisa dijadikan dasar ke depannya pun mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat di kemudian hari gitu, entah itu dalam hal tadi kedisiplinannya, pengambilan keputusannya, ketelitiannya, kecermatannya, dan juga bagaimana cara melakukan problem solving atau menyelesaikan masalah. Nah, berarti sudah mulai belajar sikap-sikap dewasa ya? Betul sekali. Nah, setelah segmen kali ini kita akan menguji kecocokan dari orang tua dan anak. Apakah mereka cocok atau tidak, kompak atau tidak? Nah, penasaran? Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk!
Ya masih di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul curhat yuk. Terima kasih masih bersama kami di Kumpul Keluarga Dai TV. Masih bersama saya Aris Gunawan dan juga Jovita Ferliana beserta para tamu kita hari ini. Onti, ini menarik karena kita akan tes kecocokan. Wow, keren. Oke? Cocok. Sudah siap? Lihat. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang paling cerewet di rumah? Aduh. Papa, mama, saya sendiri atau anak, atau kakak atau adik? Oke. Sudah kali ya. Tutup dulu. Dari Mama Reni terlebih dahulu ya. Kamu jangan dibuka dulu. Dari Mama Reni dulu sendiri ke kamera. 3, 2, 1. Mami alias Anda sendiri. Kamu 3, 2, 1. Papa. Ini Wow. namanya merasa. Onti. Ya kan, tapi padahal anaknya Papa dan Mama cerewet. Wow. Wow. Tertib sekali pasti keadaan rumah tangganya ya. Pasangan berikutnya. Dari Mama dulu ya. Kezia jangan dulu. Dari Mama Atiko. 3, 2, 1. Silakan. Mama. Akhirnya. 3, 2, 1. Kezia. Mama. Sampai pakai tanda seru. Kenapa sih Mama cerewet banget emangnya? Banget. Oh banget. Oke, siap. Kayaknya perlu ada episode sendiri tuh ya. Baik. temanya mamaku cerewet gitu. Iya. Betul banget. Oke, Papa Widi, Melvin jangan dulu, jangan dibuka dulu ya. Papa Widi, 3, 2, 1. Siapa yang paling cerewet? Mama, alias pasangan Anda. Mana pasangan Anda? Dan karena nggak ada di sini, makanya ditulis gitu. Oke, 3, 2, 1. Mami! Kamu tos dulu dong sama Papa, tos dulu dong. Yeay, wah ini maminya nonton. Boys Power. Oke, baik, pertanyaan kedua. Jam berapa anak-anak Anda yang berada di sini biasanya tidur? Nah, jam berapa kamu tidur? Jam berapa kamu tidur? Jam berapa kamu tidur? Ayo ngaku. Jam berapa biasanya anak Anda yang ada di sini ya? Mungkin kan ada anak yang lain juga di rumah. Anak yang di sini maksudnya biasanya tidur. Oke, mulai dari Mama Reni terlebih dahulu. 3, 2, 1. Jam berapa Farhan tidur? Antara jam 10, 45 sampai jam 11. Karena masih berisik biasanya. Oke. Ketahuan masih berisik. Santai, jangan debat. Berarti 10.59 masih di antara itu ya, bisa ya. Oke, 11.01 harusnya udah tidur ya. Baik, 3, 2, 1. Farhan. Ya. 10.30 atau 11.30? Wow, berarti Masih kisaran. Kisaran loh. ini accounting-nya nggak bener nih accounting-nya nih. 30 menit nih spare-nya nih, apa jaraknya, tapi kira-kira seperti itu. Iya. Oke, ini malam kan maksudnya kan? Iya, malam. Oke, malam. Oke. Kalau pagi ini aku di sekolah. Oke, berikutnya dari Mama Atiko terlebih dahulu. 3, 2, 1. 21 waktu Indonesia bagian Barat. Itu yang mama tahu. Itu yang Mama tahu. Yang Kezia tahu. 3, 2, 1. Wow, pilihannya banyak nih. Setengah 9, jam 9, atau setengah 12 malam. Tunggu Kezia, itu kamu 2 jam 30 menit kamu ngapain itu? Jadi jam 9 sampai jam 11.30? Kadang-kadang suka main HP. Baca novel. Atau enggak kalau misalnya TV masih nyala, aku nyalain lagi. Ketahuan. Itu biasanya kalau weekend. Weekend. Iya. Mama saatnya copot Hari Jumat listrik. juga, hari Jumat juga. Hari Jumat juga. Oke. Ya nanti dibikin timer aja. Iya. Ternyata main handphone lebih penting daripada gosok gigi ya. Baik. Terima kasih, silakan dihapus. Papa Widi, 3, 2, 1. Oh, langsung semuanya. Ya udah deh. Semangat. 9.30, 21.30. Tepat sekali. Ini mereka kompak banget. Iya, kompak loh. Kita kasih tepuk tangannya. Yeay. Oke. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Iya. Gimana Onti melihat permainan di segmen kali ini? Iya, walaupun nggak cocok, tapi mereka tetap kompak. Ya. Karena nggak cocok itu bukan artinya nggak kompak, Ya. ya kan? Bisa jadi memang melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang anak-anak ini udah tahu sekali gitu ya bahwa mereka pun nanti juga ingin menjadi seperti apa. Ya. Nah, apapun cita-cita atau apapun harapan mereka nanti terhadap profesinya masing-masing, tapi kita harus lihat bahwa nggak semua kan anak pingin profesinya persis jadi seperti orang tuanya. Ya. Namun nilai-nilai yang diajarkan orang tua dengan profesi apapun ini, inilah yang ada selalu di dalam diri setiap anak. Jadi apapun profesi anak nanti, tapi kayak nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, ketekunan, semangat, dan juga nilai-nilai kebersamaannya itu tetap ada dan ini bisa diaplikasikan dalam bentuk profesi apapun. Oh, jadi ini merupakan hal yang positif ya? Iya, Yang sudah kita lihat interaksi ataupun komunikasi dari orang tua dan anak di
segmen tes kecocokan. Nah, kira-kira bagaimana ataupun apa lagi nih segmen-segmen berikutnya yang menarik di episode kali ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Ya, masih dalam Kumpul Keluarga, mumpung curhat yuk. Masih bersama saya Aris Gunawan, Onti Jovita Feliana dan juga para tamu spesial kita pada episode kali ini. Dan sekarang kami akan menguji, saya akan melihat bagaimana keterampilan acting ataupun role play di segmen kali ini dari orang tua dan juga anak. Nah, orang tuanya punya profesinya masing-masing. Nah, kita akan lihat bagaimana si orang tua ini dapat mengajarkan profesinya dengan segala sikap-sikap positif dan juga prinsip-prinsipnya kepada si anak. Kita lihat ya. Oke, kita ada 3 pasang, Onti Jovita. Seperti biasa ada dokter gigi, perawat, dan juga accountant atau akuntan. Nah, yang pertama kita akan coba dari dokter gigi terlebih dahulu. Oleh karena itu kami minta kesediaan Mama Reni bisa pindah ke sini. Kezia dan Melvin ke situ dulu ya. Pindah. Iya. Nah, ini sederhana sekali Mama Reni dan juga Faren. Jadi ini jadi seperti apa adanya saja. Mama Reni jadi mama yang juga seorang ibu, orang tua dan juga seorang dokter gigi. Dan Faren jadi Faren sendiri saja. Kamu seorang anak dan kamu sedang diajarkan oleh sang ibu atau mama untuk menggosok gigi yang benar. Oke, konteksnya mungkin lagi di rumah ya. Iya. Lagi, nah ini deh, lagi mau tidur, udah ngantuk. Nah, kita lihat bagaimana Mama Reni bisa membujuk untuk tetap berprinsip harus menggosok gigi. Sudah siap? 3, 2, 1, kamera roll, action. Udah ngantuk? Sikat gigi dulu ya? Enggak. Kenapa? Mau tidur. Mau tidur? Tadi habis makan apa? Nggak tahu. Makan ayam kan? Nanti ada ayamnya di giginya. Udah aku kumur. Nggak bisa. Ada yang pakai bracket. Udah aku floss. Ya, tetap sikat gigi supaya giginya nggak ini kotorannya nggak banyak numpuk di situ, ntar jadi lubang giginya. Yuk, sikat gigi ya. Tapi Apa? besok kami ke Gramedia bareng yuk. Ya itu ya. Ya udah yuk gosok gigi ya. Iya, kita kasih tepuk tangannya. Jadi ada ini ya, ada rewardnya ya. Iya. Di novel. Beli novel. Jadi ada syaratnya. Padahal itu kan untuk kesehatan kamu juga. Nanti baru kamu tahu pas lebih dewasa lagi. Oke, berikutnya ada pasangan yang kedua yaitu Mama Atiko dan juga Kezia. Boleh bertukar tempat dengan Mama Reni dan juga Faren. Oke. Nah, Mama, saya berikan Mama kebebasan untuk menjadi Mama yang cerewet banget. Aduh. Jadi diri Mama sendiri, memberikan nasihat petuah istilahnya ya kepada si anak alias Kezia untuk dapat hidup bersih. Hidup bersih itu penting ya. Iya, betul. Kezia, kamu jadi Kezia aja ya. Sudah siap Mama? Dan juga Siap. Kezia? 3, 2, 1, kamera roll, action. Keisha, kamu kalau sebelum makan harus cuci tangan ya, Kenapa? supaya tangannya bersih. Kalau airnya kotor gimana? Cuci tangan tuh pakai air yang bersih, pakai sabun, baru dibilas pakai air. Kalau kamu nggak cuci tangan nanti bisa sakit perut, bisa diare. Tapi nanti sabunnya habis terus beli lagi, nanti mau marah-marah. Ya enggak lah. Kalau habis ya beli lagi, kan banyak di toko. Nggak marah. Enggak. Yang penting kamu cuci tangan yang bersih, oke? Oke. Ya udah. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Tumben Kezia langsung mau ya. Baik, bisa bertukar tempat dengan Papa Widi dan juga Melvin. Oh, Melvin udah gak sabar nih kayaknya. Nah, udah pengen menabung. Nah, oke, Papa Widi bisa mengajarkan anaknya untuk mengelola keuangan atau menabung. Jadi ceritanya misalnya Melvin ataupun mungkin Papa mau kasih uang ya kepada Melvin. Nah, kira-kira nasihat seperti apa yang diberikan kepada Melvin? Sudah siap? Oke, 3, 2, 1, kamera roll, action. Vin, uang yang tadi Papi kasih sudah ditabung belum? Udah. Udah. Nanti kalau udah ditabung mau beli apa? Mainan. Nanti mau beli mainan. Nanti kalau beli mainan jangan dihabiskan uang sisa tabungannya ya. Oke. Nanti kalau
nanti dihabiskan kamu nggak bisa beli mainan lagi. Oke? Iya. Udah, langsung nurut. Kita kasih tepuk tangannya. Keren. Oke, orang tua kembali ke sisi sofa situ, di sebelah kanan Onti. Anak-anak kembali ke sisi sebelah kiri Onti, bersama saya di sini. Oke, kita tadi sudah melihat sekilas role play, di mana orang tua memberikan nasihat atau mengkomunikasikan hal-hal positif dari profesi masing-masing kepada anak. Menurut Onti, apakah ketika orang tua menerapkan prinsip-prinsip positif dari profesinya masing-masing, itu selalu berakibat positif atau mungkin terkadang bisa berakibat negatif? Gimana Onti? Selama yang ditularkan dan diajarkan itu adalah hal-hal yang positif, seperti tadi misalnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, pantang menyerah, kerja keras, kedisiplinan dan sebagainya. Selama itu semua ada yang diajarkan positif, maka itu dampaknya juga pasti positif, gitu ya. Kecuali kalau yang diajarkan negatif. Tapi namanya orang tua nggak mungkin dong ngajarin yang negatif, ya kan ya. Jadi semua itu hasilnya pastikan positif. Dan memang namanya suatu perilaku positif itu butuh proses. Jadi nggak bisa langsung kita ajarkan sekali kemudian langsung mereka bisa lakukan itu dengan seterusnya gitu, enggak. Karena suatu kebiasaan itu dipupuk dari proses jangka panjang. Baik. Dan saya juga ingin bertanya kepada para orang tua nih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya mau tanya kepada Mama Reni terlebih dahulu. Mama Reni, apa harapan Anda ketika Anda ingin mengajarkan hal-hal positif kepada anak Anda? Supaya dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Maksudnya untuk kedepannya kita nggak bisa bilang bahwa selama seumur hidup dia nanti akan ada orang di sampingnya yang untuk mengingatkan. Jadi saya berharap ketika saya sekarang bisa jejalin dia dengan segala macam itu, dia bisa mengerjakan dia sekarang dengan sendiri. Kedepannya dia akan bisa mandiri. Betul. Hanya itu aja. Ketika dia bisa mandiri, dia akan bisa melakukan semuanya sendiri. Oke, kita ke Mama Atiko. Apa harapan Mama ketika mengajarkan berbagai hal-hal positif dari profesi Anda kepada Kezia? Harapan saya sih supaya Kezia bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang mandiri, terus bisa menjaga kesehatannya gitu kan. Jadi harapan saya dia juga bisa menjadi contoh di teman-temannya gitu. Kalau dari Papa Widi? Awalnya dari perbincangan biasa kita sekeluarga gitu. Dia kan selalu dari kecil sih sebenarnya. Pi, aku boleh nggak sih jadi dokter gitu? Boleh, tapi biayanya lumayan besar loh, Pin. Aku bilang gitu. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu harus mandiri. Kamu harus nabung dari sekarang untuk bantu papi membiayakan uang kuliah kamu gitu. Gimana? Kamu setuju nggak? Setuju, Pi, dia bilang gitu. Kalau misalkan kamu mau jadi dokter, kamu harus nabung ya. Iya, dia bilang gitu. Jadi setiap uang yang aku kasih, setiap pemberian dari siapapun, dia selalu nggak habiskan. Jadi lebih mandiri, lebih hidup hemat lah gitu. Lebih hemat, lebih efektif. Iya, gitu betul. Ya? Jadi ternyata harapan terdalamnya adalah anak dapat menjadi pribadi yang berkualitas, Onti. Betul. Singkat saja, apa yang Onti lihat dari jawaban-jawaban orang tua pada segmen kali ini? Jadi semua pada dasarnya orang tua itu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, gitu ya. Jadi ini juga harus ditangkap nih sama anak-anak bahwa apapun itu nasihat-nasihat yang diberikan orang tua, walaupun mungkin kalian kesannya kok cerewet ya, itu lagi, misalnya kayak gitu ya, bosen dan sebagainya. Tapi kalian harus introspeksi diri. Kalau namanya diingetin terus-terus, berarti kan kalian belum melakukan itu secara terus-menerus, ya kan? Dan harus ingat bahwa tujuan orang tua semuanya adalah baik atau enggak? Baik. Dan berguna untuk siapa? Kita sendiri ya. Oke, hebat. Pemirsa, kita akan melihat apa yang dipersiapkan oleh orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Katanya ada kejutan di segmen ini. Di segmen berikutnya maksudnya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Terima kasih Anda masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Nah, katanya ada kejutan dari orang tua ke anak dan dari anak ke orang tua. Katanya mereka nggak tahu tuh satu sama lain. Penasaran jadinya apa sih kejutannya?
katanya bentuknya testimoni. Nah, untuk yang pertama ada testimoni dari Mama Reni untuk anaknya Faren. Yuk kita lihat. Hai Faren. Iya. Mami harap Faren bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Mami bangga dengan Faren sekarang. Mami senang Faren bisa ikut apa yang diinginkan oleh orang tua. Mami senang Faren sayang sama abang dan adik. Mami senang Mami bangga dengan prestasi yang boleh Faren raih di sekolah ini. Harapan Mami ke depannya Faren bisa menjadi orang yang tangguh, bisa menjadi orang yang nggak melau lagi, nggak terlalu sensitif lagi, bisa menjadi kebanggaan Mami Papi, bisa mengasihi orang lain dan dikasihi juga oleh orang lain. Mami sayang Faren, I love you. Dan ternyata sebaliknya, Faren juga memberikan testimoni kepada Mama Reni. Silakan. Hai Mami, menurut aku Mami itu sih baik. Tapi kalau lagi topik-topik tertentu, langsung sifatnya kayak yang baiknya hilang gitu, langsung galak sekali. Kayak waktu aku nggak sikat gigi sama sekali, itu tatapan matanya udah serem. Gak berani aku ngomong. Waktu aku ulangan juga kayak gitu. Kalau aku ada yang gak bener, Mami biasanya bilang, nanti kalau dibagi rapot, nanti Mami gak beliin mainan ya. Nanti Mami nanti cabut giginya ya. Jadi kan rasanya, oh aku harus ini nih buat Mami. Mami gak gini-gini, serem. Harapan aku buat Mami sih gak terlalu banyak. Semoga nanti aku semakin besar bisa semakin banggain Mami. Dami, I love you. Mwah. Ya, berikutnya ada testimoni kejutan dari Mama Atiko untuk Kezia. Hai Kezia, anak mama yang baik dan yang cantik. Kamu tuh sebenarnya pinter, cuman agak dikurangin malasnya. Jadi kalau kamu rajin pasti lebih pintar lagi, pasti jadi anak yang hebat. Harapan mama sih Kezia kedepannya lebih baik lagi, makin pintar lagi, lebih berprestasi. Terus jangan lupa yang mama ajarin, selalu jaga kebersihan, terutama cuci tangan. Kamu kan udah pinter tuh cara cuci tangan, jadi tetap tingkatkan ya. Dan kalau bisa menjadi contoh buat teman-teman kamu ya. Oke Kezia, tetap semangat ya. Kamu pasti menjadi anak yang hebat dan menjadi anak yang pintar. Mama selalu sayang sama kamu. I love you. Mwah. Dah. Dan ternyata Kezia juga memberikan testimoni kejutan bagi Mama Atiko. Silakan. Halo Mama, Mama orangnya itu agak-agak galak, cuma emang tetap penyayang. Mama sering nyuruh-nyuruh, cuma nyuruh-nyuruhnya yang baik. Nah, itu aku makasih banget gara-gara Mama udah sayang sama aku. Makasih ya Ma, udah mau ngejaga aku dan mau ngerawat aku. I love you Mama, semoga Mama bisa sukses selalu dalam pekerjaannya dan panjang umur. Bye-bye. So sweet. Terharu pemirsa ya. Dan ternyata masih ada loh Papa Widi yang juga memberikan testimoni kejutan kepada Melvin. Silakan. Menurut Papi, Melvin itu anak yang cerdas, anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab. Ya, Papi harap ke depannya Melvin bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, anak yang berbudi pekerti baik, anak yang bisa menjadi panutan orang banyak. I love you Melvin. Dan ternyata Melvin juga telah mempersiapkan testimoni bagi ayahnya, Papa Widi. Silakan. Menurut aku, Papi itu orangnya baik, penyayang, dan tidak lupa untuk mengajarkan aku untuk mandiri dan menabung.
Terima kasih Papi sudah merawat aku dari kecil hingga sekarang dan mengajarkan aku banyak hal. I love you Papi. Dah. Ya, demikian kejutan testimoni berupa video yang diberikan oleh orang tua kepada anak dan juga sebaliknya dari anak kepada orang tua. Aunty Jovita mengharukan sekali ya. Iya, mengharukan sekali dan maksudnya banyak kata-kata manis. Betul. Dari anak ke orang tua maupun dari orang tua ke anak. Boleh Aunty Jovita tolong rangkum kembali kira-kira apa saja poin-poin menarik ataupun penting yang patut kita catat? Iya. Jadi setiap pekerjaan yang dimiliki orang tua, yaitu pekerjaan yang mulia ini, semua memiliki nilai-nilai luhur dan memberikan dampak positif baik dalam diri kita sendiri maupun juga untuk anak-anak kita. Nah, nilai-nilai ini hendaknya bisa kita sampaikan melalui keseharian mereka di rumah. Dan tentunya jangan lupa juga nilai-nilai ini kita sampaikan dan komunikasikan juga bersama dengan pasangan. Sehingga apa yang kita ajarkan itu akan selalu sejalan dengan pasangan. Dan kalau ini sejalan dan dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, akan bisa ditangkap oleh anak dan kemudian dijadikan oleh anak sebagai suatu panutan dan nilai moral yang luhur. Sehingga nantinya ke depannya dia bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif secara mandiri yang berguna buat kehidupannya di masa mendatang. Baik, terima kasih para tamu yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih adik-adik, terima kasih para orang tua. Terima kasih juga kepada Aunty Jovita yang sudah berbagi pada kesempatan kali ini. Dan pasti terima kasih bagi para pemirsa setia Kumpul Keluarga Dai TV. Pemirsa, jangan sampai Anda kelewatan atau melewati episode-episode menarik dari Kumpul Keluarga hanya di Dai TV. Anda juga bisa mengikuti aktivitas ataupun episode-episode menarik dari Kumpul Keluarga di media sosial kami. Anda bisa join dan juga like di Facebook page kami di Kumpul Keluarga. Atau Anda juga bisa follow di Instagram kami di @kumpulkeluarga_DAI-TV. Atau Anda juga bisa like dan subscribe YouTube channel kami di Kumpul Keluarga Dai TV. Pemirsa, usia akan terus bertambah. Waktu juga akan terus berputar. Ada kalanya kita tak akan bersama. Namun jangan khawatir, kita akan kembali berjumpa di episode Kumpul Keluarga yang berikutnya. Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk!